Sebenarnya saya masih istri orang lain, Mas. Karena 12 tahun pernikahan saya nggak dianggap. Saya juga dulu anak pang. Karena saya tatoan, saya broken home juga. Suami saya nggak bisa nerima keluarganya. Apa yang bikin kamu lebih nyaman sama Hendra dibanding suami kamu nih? Hendra tuh kelihatannya alim banget, nyuruh aku sholat, ngaji. Pokoknya bikin hidup aku lebih ada tujuan aja gitu. Suami kamu tahu nggak kalau kamu selingkuh? Kayaknya sih tahu ya, soalnya aku nggak pernah chat aku sama dia. Mas Uya, aku minta tolong suruh suami saya ceraikan saya. Jujur tadi dengar pengakuan dari pacar kamu dia udah nikah istri orang gimana? Sejujurnya saya nggak kaget, Mas. Sebenarnya suami dia itu teman saya, Mas. Hah? Saya disuruh suaminya dia buat deketin dia, dibayar, Mas. Gila sih kalau begitu mah. Oke, ini ada pasangan apa nih? Pacaran apa? Pacaran. Pacaran ya? Pacaran. Pacaran ya? Oke, ada Mbak siapa? Anggi. Anggi sama Mas Hendra. Mas Hendra ya? Iya. Oke, yakin ya mau dihipnotis nih? Ada unek-unek nih? Ini kenapa dibawa acara kayak ini sih? Aku pengen, ada yang pengen aku omongin yang jujur sejujur-jujurnya. Ya, tinggal jujur aja gitu. Kenapa perlu acara-acara kayak gini sih? Nggak apa-apa, aku cuma pengen kamu tahu apa yang aku lakuin buat kamu. Udah itu aja kok. Aku pengen tahu kamu, isi hati aku tuh kayak gimana. Dia pengen curhat doang kalau Iya. dia tahu kan? Iya. Udah tinggal dengerin aja Mas, kenapa lo panik sih? Tapi nggak perlu kayak gini loh. Ya udah kan dia cuma pengen curhat doang. Tapi saya nggak perlu dihipnotis kan? Gimana nanti? Ya? Oke, dengerin dia dulu aja. Iya. Oke, yuk, maju. Oke. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan yang mulut dan hidup. Oke, untuk orang yang saya sentuh dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Apa sih yang pengen kamu jujur ke pacar kamu tuh apa? Soal apa? Sebenarnya saya masih istri orang lain, Mas. Hah? Hah? Jadi dia masih istri orang lain? Masih istri orang? Iya. Jadi kamu masih nikah gitu? Lu kenapa nggak jujur dari awal gitu? Saya takut kalau jujur dari awal, Mas. Karena aku nyaman sama Hendra. Kamu nyaman sama dia nih? Namanya Hendra? Hendra. Oke. Terus? Karena aku pengen nikah sama Hendra. Karena 12 tahun pernikahan saya nggak dianggap sebagai istri. Sama suami Oleh- kamu? Iya, Mas. Kenapa bisa begitu? Mungkin karena background saya yang urakan. Dan saya juga broken home. Mungkin saya takut keluarga dia tidak nerima saya. Oke, saya takut keluarga nggak nerima. Memang dari 12 tahun, kok udah nikah 12 tahun berarti? Sudah. Terus emang kenapa keluarganya nganggap kamu seperti apa? Ya mungkin karena saya tatoan, saya broken home juga. Saya diurus sama ibu sambung saya umur 5 bulan. Saya takut suami saya nggak bisa nerima keluarganya. Oke, selama ini bisa nerima nggak tapi? Selama ini hidup 12 tahun saya nggak pernah dibela suami saya. Aha. Ada masalah kayak dia pernah tabrakan dan keluarganya nyalain saya cuma gara-gara katanya tabrakan gara-gara saya. Kenapa bisa gitu gimana? Saya juga kurang tahu kenapa keluarganya seperti itu. Mungkin penampilan saya yang tatoan. Kamu emang tatoan udah lama nih? Dari SMP. Dari SMP? Ya. Saya juga dulu anak pang. Saya pacaran sama anak pang. Makanya saya ikut-ikutan jadi tatoan. Oke. Itu mantan kamu yang dulu? Iya. Oke. Kamu sekarang jadi punya tato gini nyesel apa enggak sebetulnya jujur? Nyesel, Mas. Nyesel. Susah dihapusnya ya? Susah. Sempat nggak ada upaya untuk hapus tato? Sempet aku pengen hapus. Cuma kan karena aku mikir rumah tangga aku masih berantakan gitu. Kok dia nggak pernah cerita? Dia istri orang? Dia istri orang. Lu nggak tahu selama ini? Nggak tahu, Mas. Oke, ada pengalaman apa waktu dulu jadi anak pang segala macam? Pengalaman yang berkesan buat saya pernah naik kereta, nyetrit. Apa tuh nyetrit?
jalan Mas. Kita nyetrit ke kota. Waktu itu saya nyetrit ke Brebes, naik kereta tanpa gerbong ya, kita di sambungan gerbong. Iya. Sampai sana aku muka-muka cemong, kena debu. Oh, nyetrit itu maksudnya jalan gitu, backpacker gitu. Dari situ juga saya drop out sekolah karena jarang sekolah, sering bolos. Nah, kamu ketemu sama suami kamu yang sekarang di mana? Di Facebook Mas. Di Facebook? Iya. Kenalan di Facebook? Iya. Terus bisa nikah? Karena kita sering kontekan, dia kenalan, jadi nyaman, terus nikah. Kenalan di Facebook. Nah, kalau kenal sama cowok kamu yang sekarang nih, Hendra gimana ceritanya? Sebenarnya nggak sengaja ya Mas, dia ada telepon salah sambung. Aha. Terus kok kayak dia tahu aku gitu loh, kayak dia punya indera keenam. Iya. Dia tahu aku, jadi aku ngerasa nyambung aja gitu sama dia. Iya. Apa yang bikin kamu lebih nyaman sama Hendra dibanding suami kamu nih? Karena ada perhatiannya Mas. Aha. Perhatiannya lebih. Aha. Beda sama cowok-cowok lain. Dia mengingatkan aku buat makan, makanan sehat, minum air putih. Kadang kalau ada waktu olahraga, sama Hendra tuh kelihatannya alim banget. Dia tuh bikin hidup aku lebih positif. Nyuruh aku sholat, ngaji. Pokoknya dia bikin hidup aku lebih ada tujuan aja gitu. Nah, suami kamu tahu nggak kalau kamu selingkuh? Kayaknya sih tahu ya, soalnya aku nggak pernah chat aku sama dia. Aku juga pernah foto sama dia. Terus kayaknya dia mungkin tahu, kayak nggak peduli aja dia. Emang hubungannya kayak gimana sih sama suami kamu tuh kok aneh? Kamu nggak ada hubunganku sama ya udah hambar aja, udah nggak ada rasa aja gitu. Karena masalah dia yang tabrakan itu, aku disalahin sama keluarganya kayak gimana gitu. Tabrakannya gimana sih? Maksud tabrakan disalahin tuh gimana maksudnya? Iya, kayak gara-gara aku katanya dia tabrakan. Paginya kan kita habis berantem memang. Iya. Terus sekarang lo sama Hendra maunya gimana hubungannya? Aku pengen nikah sama dia Mas. Nah, tapi kan kamu masih istri orang. Tapi dia bawa hidup aku lebih positif. Maksudnya aku minta tolong, suruh suami saya cerahkan saya. Kok ke gua? Maksudnya kan anggota DPR, tolonglah bantu saya buat ceraikan dia. Emang ada anggota DPR tugasnya bikin cerai orang tuh gimana sih? Gua masih belum paham nih. Hah? Maksudnya kan wakil rakyat, tolonglah dengar suara rakyat maksudnya. Iya sih, cuman bukan gitu juga. Kamu ngomong aja sama suami kamu kalau emang udah nggak mau lanjut atau gimana, udah nggak selesai baik-baik, tapi jangan bawa-bawa gue gitu loh. Gimana, kenapa nggak ngomong sama suami kamu aja kalau emang udah hambar, udah gimana gitu, cari jalan keluarnya gitu. Dia kayak udah nggak peduli lagi Mas, kayak udah cuek aja gitu sama aku, udah cuek aja gitu. Mereka aku sama Hendra kayak kerasa nyaman aja, kayak nemuin pasangan hidup bener-bener gitu. Gitu, yakin nih? Iya Lebih Mas. baik dari suami kamu yang sekarang. Iya. Ya udah, sekarang sama suami kamu ngomong apa deh coba? Buat suamiku, hidup 12 tahun sama kamu bikin hidup aku lebih kuat buat ngejalanin hidup sebenarnya. Buat menghadapi masalah-masalah yang ada. Cuma aku bertahan cuma karena anak. Kamu sayang mana kamu tapi? Sayang banget Mas ya. Sama suami kamu udah gak ada cinta sama sekali nih? Enggak. Dan makasih buat suamiku bikin hidup aku lebih positif dan ada tujuannya. Oke, jadi kamu abis itu mau nikah sama Hendra nih? Iya Mas. Sebenarnya aku trauma Mas. Trauma apa? Trauma karena ngelihat rumah tangga kakakku. Kenapa? Dia istri kedua sebenarnya. Dan istri pertamanya mengetahui dia menikah lagi. Iya. Dan dari situ kakakku punya kayak penyakit aneh gitu. Kenapa? Kayak nggak ngerti juga, kayak dokter juga dia di ronsen juga nggak ada apa-apanya penyakitnya. Kayak di model disantet gitulah. Waduh. Habis itu apa yang bikin kamu trauma? Aku takut aja gitu, takut aku kayak gitu. Aku juga akan broken home. Aku diurus sama mama sambungku dari umur 5 bulan. Iya. Tapi dekat sama mama sambung kamu? Dekat Mas ya. Sama orang tua kamu sekarang gimana? Kamu gimana hubungannya? Baik. Baik. Ya udah, gini aja sih.
Saran saya, ya saya tidak bisa menyalahkan orang jatuh cinta ya, tapi dalam artian biar gimana pun kamu sekarang masih punya suami, masih terikat perkawinan. Selesaikan dulu urusan kamu dengan suami kamu, dengan keluarga kamu. Baru nanti kamu pikirkan hubungan kamu dengan Hendra. Dan intinya adalah selesaikan baik-baik dan jangan jadikan trauma di masa lalu kamu tuh jadi penghalang dalam menjalankan hidup kamu selanjutnya. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Kamu istri orang, kenapa kamu nggak jujur dari awal sama aku? Aku takut ngomongnya sama kamu. Sebenarnya aku mau jujur juga. Ah, mau jujur juga? Iya mas, saya mau jujur mas. Cocok, mau dipakai di sini? Siap. Oke, yuk cocok. Nah, Kamu mau jujur apa? Kamu bohong sama aku? Enggak, aku nggak bohong sama kamu. mau jujur juga. Nah, ayo duduk sini deh. Kaulah cinta pertama di hidupku, kan abadi di dalam hatiku. Jangan pernah kau ragukan diriku, oh sayang, sungguh ku mencintaimu. Oke, yakin? Yakin. Oke, maju dulu, maju. Oke, maju. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung, buka. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Oke, untuk orang yang season itu dengarkan sugesti saya, katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, jujur tadi dengar pengakuan dari pacar kamu, dia udah nikah, istri orang, gimana? Sejujurnya saya nggak kaget mas. Nggak kaget? Lu jadi pura-pura kaget tadi? Ini pura-pura kaget saya mas. Hah, gimana tuh maksudnya? Sebenarnya suami dia itu teman saya mas. Hah? Suami dia teman kamu? Iya mas. Terus? Saya itu disuruh sama suaminya buat deketin dia mas. Ah. Karena suaminya ingin cerai sama dia. Oh, gitu justru. Iya. Tapi suaminya nggak mau dia. Setelah cerai dia jadi terpuruk mas. Jadi hancur. Dia kembali lagi ke kehidupan yang lama mas. Dia pengen dia jauh lebih baik setelah pisah mas. Tapi kamu jujur sama perasaan sama pacar kamu ini ada apa nggak nih? Jujur mas, awalnya nggak ada, tapi lama-lama karena Anggi ini mau ikutin apa yang saya arahin mas di hal-hal baik. Jadi saya memendam perasaan mas. Kamu cinta juga sama Anggi ini? Cinta mas. Jadi suaminya dia nyuruh kamu deketin dia? Iya mas, suaminya dia nyuruh saya deketin dia karena saya butuh kerjaan mas. Maksudnya? Saya disuruh suaminya dia buat deketin dia. Dibayar? Dibayar mas, untuk biaya saudara saya yang sakit mas. Gila sih kalau begitu mah. Oke, dengerin dulu. Buat biaya saudara kamu yang sakit, Iya, terus? karena saya butuh uangnya mas, jadi saya mau lakuin kerjaan ini mas, karena saya pengangguran mas. Tapi dibayar berapa loh sama suaminya dia? Adalah mas, cukup buat saya sama keluarga saya yang sakit itu mas. Aku emang kayaknya nggak pantas buat dicintai buat laki-laki kayak kamu. Setiap kayak nggak bisa nerima background aku kayak gini, banyak orang yang ngejudge gitu loh. Oke, kenapa kamu berpikiran begitu gitu? Iya, dari keluarga suamiku juga seperti itu. Kayak aku ngerasa dipermainin aja gitu sama Hendra. Oke, sekarang mau tanya sama lu. Lu ngelihat background Anggi, ngelihat dia tatoan segala macam, lu keberatan nggak? Sebenarnya saya nggak keberatan mas, karena Anggi itu strong mas, beda sama cewek-cewek lain mas, yang mau cuman morotin, cuman mau ego kayak gitu mas. Tapi kalau Anggi beda mas, dia mau diarahin, mau ikut arahan saya mas, dan mau jauh lebih baik dia mas. Tapi sayang mas. Apa?
saya takut kalau mau ngenalin ke keluarga saya, Mas. Kenapa? Karena dia istri orang. Dan saya mau jujur masalah kerjaan, Mas, sama Anggi. Sebelumnya Anggi, maaf Anggi, saya sebenarnya pengangguran, Anggi. Saya nggak kerja di kantor, Anggi, sebagai admin. Saya mengambil kerjaan yang disuruh suaminya Anggi karena saya butuh dengan uangnya itu. Sebenarnya saya pengangguran, Gi. Tapi kamu sekarang niat nggak nikah sama Anggi jujur? Oh, jujur saya mau, Mas, sama Anggi, Mas. Karena Anggi orangnya baik, dia mau nurut, Mas. Saya siap nerima Anggi sama anaknya, Mas. Terus kenapa nggak ngomong sama orang tua kamu? Nanti saya pelan-pelan, Mas, ngomong sama orang tua saya, Mas. Karena dia masih istri orang apa karena dia tatoan? Karena dia masih istri orang, Mas. Saya juga kadang-kadang bingung, Mas, kenapa suaminya setega itu sama Anggi. Padahal Anggi, Ban, orangnya baik, Mas. Dia tulus, gak neko-neko orangnya, Mas. Jadi saya ngerasa kalau suaminya Anggi itu ngejual istrinya ke saya, Mas. Jadi sahabat kamu ngejual istrinya ke kamu gitu? Iya, Mas. Ya seolah-olah gitu ya kalau bisa dibilang. Secara kasarnya lah gitu. Saya juga bingung, Mas, kalau Anggi tahu yang saya ceritain ini, Anggi masih mau nggak sama saya, Mas? Oke. Tapi suaminya udah juga emang pengen cerai dari Anggi? Ya, suaminya pengen cerai dari Anggi, Mas. Tuh, karena dia pengen Anggi nggak mau kenapa-napa dan terpuruk, makanya suaminya nyuruh saya, Mas. Tapi cinta sama Anggi ya? Cinta, Mas. Gini, kalau emang ini rumit sih hubungannya. Tapi biar gimana pun, biarkan Anggi menyelesaikan hubungannya dulu, masalahnya dengan suaminya. So, urusan berikutnya urusan kamu lah. Ya. Dan setiap orang pasti punya masa lalu. Semua orang pasti punya dosa, punya salah. Tapi kan jangan jadikan itu jadi patokan. Karena semua orang pasti berubah. Iya. Semua orang ada proses berubahnya. Ya kan? Jadi itu aja. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut dan bangun. Kok kamu natap aku gitu, Nggi? Berarti selama ini kamu bohong. Bohong apa, Nggi? Kamu dibayar kan sama suamiku? Setega ini. Sama ya kamu kayak dia ya? Maaf, Nggi. Maafin saya, Nggi, ya. Udah, kamu tuh sama, udah sama aja. Berarti persepsi aku tentang laki-laki tuh sama aja, semuanya sama. Waduh. Bener. Kenapa kamu mau dibayar? Karena ada keluarga saya yang sakit, Nggi. Tapi kesini-sini saya ngerasa nyaman sama kamu, Nggi. Saya tulus sama kamu, Nggi. Tapi saya mikir juga kamu masih istri teman saya, Nggi. Saya jadi serba salah. Kenapa kamu mau? Temen kamu sendiri. Kayak ceritain tadi. Berarti aku dijual sama kamu dong? Iya? Karena kebutuhan, Gi. Saya pengangguran. Saya bingung, keluarga saya sakit. Awalnya saya mikir cuman buat bantuin keluarga. Tapi kesini-kesini kan nyatanya kamu baik sama aku, Gi. Aku nyaman sama kamu. Iya, kebaikan aku disalahgunain sama kamu. Ya sekarang intinya gini, gue tanya sama lu cinta sama dia apa enggak? Cinta, Mas. Tapi apa lagi? sejujurnya, Mas, saya udah punya istri, Mas. Hah? Tadi kan dia nggak ngomong dia. Hubungannya ya? Udah punya istri. Kamu, bener deh. Tapi aku udah sayang sama kamu. Kamu tuh jahat sama aja tau. Maaf. Nggi. Nggi. Maafin aku, Nggi. Nggi.